Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Sekarang Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Nggak masalah. Nggak masalah Pak Jokowi, rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat say goodbye Pak Prabowo. Hak istimewa presiden kemudian digunakan untuk persatuan. Beda dengan oknum termosongong, mereka menginginkan agar supaya negara ini disibukkan dengan perbedaan pendapat. Negara ini disibukkan dengan saling caci, saling maki, saling berkelompok. Tapi tujuan mereka oknum termosongong, bagaimana keluarga Jokowi berkuasa terus-menerus. Baik itu anaknya, keponakannya, menantunya, iparnya, cucunya harus menguasai Indonesia. Itu keinginan dari oknum termosongong. Kami anak-anak jenderal tidak seperti itu. Catat itu. Pak Jokowi dan geng Solo marah dan shock berat karena Presiden Prabowo membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto dari hukuman penjara. Karena apa? Karena Jokowi lah yang jadi dalang bodoh untuk memasukkan dua tokoh itu ke penjara. Jokowi dengan sisa-sisa kekuasaannya masih terus ingin ikut mengatur Indonesia. Disinilah Jokowi memperlihatkan jati dirinya. Sesungguhnya Jokowi itu termasuk orang yang rada-rada tolol dan bervisi pendek alias rabun ayam. Dia tetap tidak sadar bahwa Indonesia sudah punya presiden baru yang lebih mumpuni daripada dia. Akan tetapi Jokowi alias Mulyono alias Mukidi tidak sadar-sadar juga. Senario Mukidi untuk menjebloskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah gagal total. Sementara Gibran di tahun 2029 besok sudah tidak layak jual karena ibarat dagangan sudah busuk, bobrok, dan rusak. Saya berpendapat Jokowi sudah makin nyungsep dan resep, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh bangsa Indonesia. Nah, saya sarankan Jokowi mempersiapkan berkas-berkas ijazahnya, katanya punya yang asli tapi saya nggak percaya, untuk menghadapi proses pengadilan yang insya Allah tidak terlalu lama lagi bakal digelar. Jokowi semakin panik dan meradang. Setelah keluarnya abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo, para buzzer-buzzer, para antek-antek Jokowi keluar sarang dan mengecam keras kebijakan atau keputusan Presiden Prabowo. Seolah-olah ini adalah kezaliman, seolah-olah ini adalah ketidakadilan. Padahal justru perlakuan Jokowi selama berkuasa 10 tahun yang anti kritik menang sendiri karena berkuasa. Itulah Jokowi aslinya. Dan saya salah satu adalah korbannya juga. Jadi para buzzer, para antek-antek Jokowi silakan berteriak. Tapi inilah keadilan yang sebenarnya yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Karena ada satu anak gajah yang berisik, ya, yang ngamuk-ngamuk karena Pak Prabowo Subianto ini memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena gue ini tipikal orang yang selalu mencari data, mencari tahu kebenarannya. Akhirnya gue mencari tahu siapa sih orang ini. Ternyata benar, dia ini adalah kader dari Partai Gajah. Kenapa tidak bisa PSI mengalahkan partai-partai yang ada? Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Dan gue sempat menonton satu video dia secara full. Ada beberapa poin yang mau gue bahas dari video dia itu ya. Pertama, di dalam videonya itu dia mengatakan banyak kepala relawan Jokowi yang diberikan kursi jabatan komisaris oleh Prabowo, ternyata itu adalah sebagai bentuk pembungkaman agar manut aja kepada Prabowo atau pemerintah. Melakukan ini setelah beliau menganggap bahwa nanti pendukung Bapak Jokowi akan bungkam diam 1000 bahasa. Karena kepala-kepala relawannya sudah diberi jabatan. Sayangnya Bapak Prabowo tidak mengetahui bahwa Bapak Jokowi memiliki militan-militan yang tidak pernah mau diberi jabatan. Nah, simple aja. Kalau emang Pak Prabowo memberikan kursi jabatan kepada kepala relawan, kepada orang-orang di partai lu, nah tinggal dicopot jabatan mereka. Serahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto jabatan itu. Apa susahnya? Katanya militan. Gue jadi nantangin lu. Berani gak ya kader-kader di partai lu seperti Grace Natali yang menjabat sebagai staf khusus di presidenan, seperti Giring Niji yang menjabat sebagai wamen dan juga komisaris rangkap jabatan, seperti si Raja Juli Antoni yang menjadi menteri kehutanan, dan juga para kepala relawan lainnya. Berani gak
mencopot jabatan mereka dan menyerahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto. Buktikan kalau memang katanya partai lu, relawan-relawannya Jokowi Gibran ini sangat militan, serahkan, kembalikan jabatannya itu kepada Pak Prabowo. Simple, gue tantangin, berani gak mereka mengembalikan, mencopot jabatannya mereka? Hah? Nggak mungkin lah gitu lah. Justru dengan kalau kita ngelihat rekam jejak partai lo ini dulu bagaimana dan seperti apa menghujat, menghina Pak Prabowo, tapi karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, akhirnya partai lo makan muntahannya sendiri dengan malah mendukung Pak Prabowo. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Dimana saya nggak mau. Bagaimana partai lo dulu, orang-orang di partai lo menghina Pak Prabowo, tapi ternyata karena sebuah jabatan kekuasaan, ya, mereka makan muntahannya sendiri. Hah? Jadi lo nggak usah ngomong kalau partai lo, ya, relawan-relawan Jokowi ini militan. Buktikan militansi mereka dengan mencopot jabatan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu gue tantangin ya DJ, jadi jangan bacot doang militan-militan DJ. Lalu si DJ juga ngomong tidak akan membela Prabowo dengan narasi rakyat yang ngomel-ngomel ataupun apapun itu. Karena Bapak Prabowo sudah melakukan hal-hal yang di luar dari hati nurani saya, maka saya tidak akan lagi membela Pak Prabowo di narasi-narasi saya. Saya akan biarkan saja jika nanti ada rakyat yang ngomel-ngomel terhadap kebijakan-kebijakan yang Pak Prabowo buat. DJ, emang lu siapa? Sok-sokan jadi pahlawan kesiangan membela Prabowo. Lu tuh nothing DJ, nothing. Emang Pak Prabowo hanya dibela sama lu? Sampai lu ngomongin seperti itu? Jumawa banget lu DJ. Dia kecewa karena Pak Prabowo mendukung koruptor, jadi layak untuk dilengserkan dengan memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini adalah penjahat negara, koruptor, telah merugikan negara. DJ, kalau emang benar Pak Hasto dan Pak Tom Lembong ini penjahat negara, merugikan negara, ya, Pak Mahfud MD yang levelnya sangat jauh bagaikan langit dan bumi sama lu. Dia paham hukum, dia paham tatanan negara, dia paham ilmu agama, dia paham ilmu dunia, dia menguasai apapun. Aja mengatakan bahwa Tom Lembong dan Hasto tidak bersalah. Nah, lu yang gak paham hukum, bukan siapa-siapa, sok-sokan menjas, menghakimi Pak Tom Lembong dan Hasto ini penjahat negara. Ngaca woy, penjahat negara itu orang yang lu dukung mati-matian saat ini dengan merubah undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Itulah penjahat negara sesungguhnya. Paham lu DJ? Saya sangat berbahaya dan saya bisa mempengaruhi pikiran seluruh rakyat Indonesia yang masih waras untuk tetap menjaga NKRI dari para perampok. Tapi buktinya, lu malah mendukung orang yang jelas-jelas bersalah, orang yang jelas-jelas merubah satu undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Bahkan level PBB sendiri pun mengatakan perbuatan itu salah. Ya, keputusan MK nomor 90 itu juga salah. Lu bayangin level PBB aja mengkritisi, lu malah membela. Mana yang katanya DJ akan terus bersuara jika ada hal-hal yang membahayakan negara. Bullshit lu DJ, bullshit. Ya, buktinya lu malah membela orang yang salah kok. Prabowo tanpa Gibran nggak akan jadi presiden, itu fakta. Orang-orang ini terlalu dini menyuarakan Mas Gibran. Padahal negara, presiden sedang berjibaku bagaimana menata negara ini, sistem yang carut marut dibenahi, korupsi merajalela diberantas, kemudian para koruptor melawan Pak Prabowo. Sekarang ini justru malah partai PSI digunakan untuk menyerang Pak Prabowo, itu blunder lagi.